Hai kawan pajak, ketemu lagi dengan kita penyuluh KPP Pratama Praya dalam acara Spill the Tax episode kedua. Nah, di episode pertama kemarin kita udah ngebahas terkait dengan pemindah bukuan secara manual nih. Sekarang kita mau ngebahas yang lebih baru. Ya, kali ini kita akan ngebahas tentang aplikasi IPBK. Dari cara aktivasi terlebih dahulu sampai dengan cara penyampaiannya nanti kita akan bahas nih Kak. Tapi sebelum itu kita refresh dulu, apa sih pemindah bukuan itu? Jadi, mekanisme pemindah bukuan adalah memindahkan pembayaran dari rumah yang salah ke rumah yang benar. Jadi misalnya nih, kawan pajak udah bayar pajak, tapi ada salah tahun pajak, masa pajak, atau jenis pajak, itu bisa dipindah bukukan loh. Oke, kalau gitu kita langsung ke pembahasan aja ya Kak. Nah, sebelum kawan pajak bisa menggunakan layanan IPBK ini, kawan pajak harus melakukan aktivasi fitur terlebih dahulu pada laman djponline.pajak.go.id. Bener banget, jadi kawan pajak hanya perlu login ke akun DJP Online masing-masing, kemudian pilih menu profile, lalu pilih aktivasi fitur, lalu kawan pajak perlu mencentang IPBK pada halaman tersebut, setelah itu klik ubah fitur pada pojok kanan bawah. Setelah itu, kawan pajak sudah bisa menikmati layanan IPBK pada akun DJP Online masing-masing. Wah, berarti sekarang kawan pajak bisa nih melakukan permohonan pemindah bukuan dari mana saja dan kapan saja. Bener banget, jadi bisa sambil makan siang, sambil nongkrong, atau sambil malam mingguan. Tapi tahap awal implementasi ini masih terdapat beberapa ketentuan ya Kak ya? Ya, jadi pada tahap awal implementasi nasional aplikasi ini, lingkup yang diakomodasi antara lain pemindah bukuan dalam satu NPWP yang sama, memiliki kode jenis setoran awal dan kode jenis setoran tujuan tertentu. Yang ketiga, kode billing diterbitkan oleh DJP. Yang keempat, setoran belum dilaporkan dalam SPT. Yang kelima, tidak bisa melakukan pemindah bukuan dari hasil PBK sebelumnya. Yang keenam, tidak bisa melakukan pemindah bukuan dari atau kepada keputusan, ketetapan, atau putusan. Berarti benar ya, tahap awal implementasi ini masih terdapat beberapa ketentuan. Oh ya, wajib pajak dihimbau untuk mengajukan permintaan sertifikat elektronik terlebih dahulu sebelum menikmati layanan IPBK ini. Ya, kawan pajak bisa melakukan permohonan permintaan sertifikat elektronik secara langsung datang ke KPP atau bisa melalui email. Oke, berarti untuk syarat-syaratnya udah beres nih ya. Sekarang kita langsung lanjut ke cara pengajuan IPBK ini. Jadi kawan pajak pada saat memanfaatkan IPBK ini udah nggak perlu lagi nih bawa formulir, bawa surat pernyataan, atau bawa bukti-bukti lainnya. Ya, jadi penyampaian permohonan pemindah bukuan melalui IPBK tidak perlu melampirkan bukti penerimaan negara lagi. Cukup dengan mencantumkan NTPN saja nih Kak. Mudah bukan? Oh, tapi tadi katanya NTPN yang udah dilaporin di SPT itu nggak bisa di IPBK ya? Terus gimana dong? Ya, jadi nanti kalau NTPN-nya sudah dilaporkan, nanti wajib pajak akan diimbau untuk melakukan pembetulan SPT paling lambat pada hari yang sama pada saat permohonan pengajuan IPBK. Oke, berarti awal Desember ini IPBK sudah berlaku secara nasional nih. Jadi, nanti pada saat IPBK berlaku secara nasional, pengajuan PBK secara manual juga masih tetap bisa dilakukan ya? Ya, jadi permohonan penyampaian IPBK ini merupakan layanan online. Layanan yang sebelumnya secara manual masih tetap bisa digunakan, Kak. Oke, untuk jangka waktu penyelesaian sendiri, itu masih berpedoman pada SOP layanan unggulan Kementerian Keuangan, yaitu 21 hari sejak permohonan lengkap diterima. Ya, nah selain praktis dan paperless, ada nih kelebihan lain melakukan permohonan melalui IPBK. Jadi kawan pajak bisa nih memonitoring secara real time permohonannya sudah sampai mana prosesnya. Seperti itu. Enak banget ya, berarti sekarang nggak perlu ngantri-ngantri di kantor pajak, ngisi-ngisi formulir. Sekarang hasilnya bisa dipantau lewat mana aja. Iya. Kedepannya pengajuan IPBK jadi lebih gampang ya. Iya, jadi kawan pajak jangan pusing atau bingung lagi kalau ternyata kawan pajak salah melakukan pembuatan kode billing dan sudah terlanjur dibayar karena sudah ada solusinya. Bener banget. Sekarang masih ada yang belum jelas
kawan pajak. Kalau misalnya masih ada yang belum jelas, kawan pajak masih bisa menghubungi kami di nomor 08113854 915 untuk layanan konsultasi perpajakan dan di nomor 08113852 915 untuk layanan NPWP dan EVIN. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju.